صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فرحا والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر كل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi anak yang bagaimana? Yang pertama, beliau berusaha menjadikan penenang dan penyenang bagi orang tua yang melihatnya. Bukan hanya tampilan tampan atau cantik, tapi ternyata perangainya yang berbudi pekerti baik. Inilah yang sebetulnya harapan dari kita semuanya. Dan termasuk apa yang dilaksanakan ini bagian dari harapan agar anak menjadi qurrata a'yun, yakni dengan berupaya berkirim doa untuk orang tua. Mungkin bentuk perhatian. Yang kedua, anak bisa menjadi fitnah. Anak bisa menjadi fitnah bagi orang tua. Yang bagaimana? Yang anak manakala dalam hari-harinya justru menjadikan kegelisahan bagi orang tuanya. Anak menjadi fitnah yang bagaimana? Yang cenderung hari-harinya menimbulkan masalah untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Meneng-meneng gedor-gedor omahe tonggo, ngepel-ngepel omahe tonggo, melayu gak karu-karuan gudog. Kulo sien menangi dadi fitnahe wong tuwa. Dadi gare tonggo-tonggo sak kampung rame gara-gara awan turu der-der malah diulin kerompeangan. Akhirnya anak menjadi fitnah dan akhirnya anak sing tanglet. Iku kondoke sapa suruh pelayan bukan gak karo-karuan. Sian wong tua kula ngendok gara-gara kula. Kula eling-eling anak menjadi fitnah. Fitnah bagi orang tua artinya digedhek-gedhekno tambah gak dadi putra tapi dadi endok ngoten. Iku kondoke sapa badhe gasan ngoten jaman sak ngoten. Oh iya. Yang ketiga, anak menjadi ujian bagi orang tua. Yang saat ini tidak hanya anak-anak kita yang ujian mengerjakan ujian sekolah, orang tua dipenuhi dengan ujian dari putra dan putrinya. Bentuk ujiannya macam-macam. Kadang-kadang saking senangnya kan sebagai perhiasan. Anak itu hartamu. Inna amwalukum wa auladukum. Ya. Anak dan hartamu itu adalah perhiasan bagimu. Kadang-kadang karena perhiasan kita berusaha jogo, ojo sampai rusak, ojo sampai keudik tinggi oleh orang lain, sampai wayai subuh gak digugah, alasannya gak teko. Wayai sholat juga gak teko, sakno kesel tas turu arek iku mari melekan remi. Akhirnya anak tidak dijaga karena sayangnya orang tua tidak tega bangunkan. Mulai sekolah kesel. Jam turu teko turu sampai maghrib aja wis jaro sakno kesel. Nanti asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Tangi-tangi setengah 11 bingung golek panganan gak ono, gedor-gedor. Gak apa-apa. Nah, ternyata ini juga menjadi ujian bagi kita sebagai orang tua. Yang terakhir, anak akan menjadi musuh kita. Yang bagaimana? Yang manakala orang tua sibuk dengan urusannya sampai lupa untuk mengurusi putra putrinya. Artinya mengurusi bukan hanya mengurusi secara materi, tapi mengurusi berkaitan dengan ibadah dan akhlaknya. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat dikisahkan nanti ketika orang tua masuk ke dalam surganya Allah, akan masuk
akan masuk, sudah aping-aping tinggal masuk. Ternyata ada yang teriak-teriak, wahai Allah, jangan kau izinkan masuk kedua orang tuaku ke dalam surgamu, karena aku tidak bisa masuk surganya karena ulah kedua orang tuaku. Sampai ngoten. Nopo wong tuane lali. Nggih jamaah sregep, ngaji nggih sregep, tapi anake bang ngaji, gak orang ngurus, yang penting aku ngaji. Akhirnya anaknya niki boten trimo, wong tua wis gari mlebu surga gak sida, atret mundur kengken medui anake. Begitu kepedhok muring-muring meneh wong tua. Oh niki bapak ibu kate mlebu surga. Lah salah sampean gak ngejak-ngejak aku lah. Akhirnya iki menjadi sebab al-ummi madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi putra dan putrinya. Saat ini Bu Hatimin sekolah pertama bagi putra putrinya. Ayo ndonga bapak ndonga mbah. Niki pelajaran berharga. Kata niki lak boten dicuntui wong tuane nggih abot. Engko putu-putune kate ndongakno mbah. Aduh, Jose wis mben ae mari ngono ae. Lho ngoten. Tak gak dilatih, tapi karena mbah wis nyuntui, akhirnya berlomba-lomba untuk menguatkan ndongakno wong tua niki yang dinamakan qurrata ayun. Anak yang menjadikan sebab ayem yo. Wong tua ngadakno niat, yo gane nglumpuh kabeh melok ndonga. Melok maca. Yang terjadi harus seperti itu nggih. Banyak kita diundang isi pengajian tahlil, sing kene jamaah maca tahlil, anake delok arahe manang mburi. Nggih, delok TV digital banter. Niki nyata, bukan teori. Nggih. Padahal yang paling penting yang punya gawe justru nggih anak dan cucunya. Kita sadurunge melok nyuruh agar apa yang kita tunaikannya diniatkan dimudahkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi wonten jamaah tahlil teko anak sak putrine nang mburi ndelok TV, begitu gol ruwet gol sing kene wal Qur'anil Hakim. Mereka gol ngoten. Niku tapi anak-anak teng Australia niku. Mugi-mugi niki Bapak Ibu sebuah fadilah keutamaan yang bisa kita ambil hikmah. Harapannya kita bersama kita berupaya mewujudkan pada niat kita, karena perlu menjadi catatan bagi kita sebabnya masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Ini kan kita camkan nggih. Boten jaminan dikira sing kiai gara-gara kiai mlebu surga boten. Nggih, boten jaminan. Terus gara-gara ketoke preman mlebu neraka boten. Bisa masuknya surga itu karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Tidak ada jaminan. Tugas kita cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tugas kita cuma itu. Masalah kula panjenengan takdire engko neraka itu urusan Allah, bukan urusan kita, nggih. Urusan kita mau ibadah. Suatu ketika wonten riwayat disampaikan nggih. Dalam riwayat itu disampaikan ada orang yang ibadahnya ibadahnya 70 tahun. Sregep niki ibadah. Sregep mboten mandek. Allah ingin menunjukkan kepada para malaikat, delokan niku hambaku. Kulo ibadah sregep 70 tahun. Tapi ngomong yo kadang-kadang arek iku, ana wong iku dhek gak mlebu surga. Dhek garise ketentuannya dhek neraka. Iki terjemahnya begitu. Akhirnya malaikat datang menyampaikan kepada yang bersangkutan, "Duh, sampean sregep ibadah, tapi ternyata garisnya sampean itu ketentuannya masuk neraka." Kalau yang digitukan jenengannya nopo? Langsung ada isu awan sore bengi. Niku mboten langsung menyampaikan, "Saya tidak gelisah dengan ketentuan Allah, apakah saya masuk neraka ataukah saya masuk surga. Yang penting saya tetap ibadah." Ternyata istiqomahnya ibadah inilah yang menjadikan sebab diganti jadwal ketentuannya. Harusnya diagendakan neraka, masuk surganya Allah. Terus kula panjenengan lak niki ngaji cek mlebu surga mboten wis nggih. Kita ngaji apa itu berkat. Mboten. Ngaji kita napa? Jadi kok cek oleh ridhone Allah. Mau niku mawon pun. Apapun bentuk amalia kita, kita hanya cuma satu, mencari ridhonya Allah. Pun boten wonten sing wae. Dilem nggih, dinyek enggak pengaruh. Sing penting asal ridhone Allah. Sampeyan akeh, aku ya ijo dhewe, ngandung dhewe, untuk seragam bagian ya. Apa
sama mboten. Intinya kita bersama-sama berupaya tolaban ridhollahi ta'ala. Pados ridhone Allah pun sak derma niku lintune niku bonus. Allah teng ngaji golek ridhone Allah. Boleh untuk berkat untuk napa alhamdulillah. Kae untuk aja cintani. Kok disolawati gak kali lho. Berkate guru metu lho niku. Mboten nggih disolawat. Niki insyaallah nggih sebagai jas kiding guyonan mawon intinya cuma satu sedaya amaliyah kita diniatkan tolaban ridho ta'ala. Pados ridhone Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa mawon nggih pados ridhone tidak hanya kalau ridhone Allah mau kate salat. Nggih, apapun mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi sing penting mau siji Allah ridho napa mboten mongeten tok. Harapannya Allah ridho kepada amaliyah kita termasuk saat ini. Karena masih banyak yang mengatakan gak nyampe wong mati didongakno, gak nyampe. Wonten sing ngoten nggih. Wonten Bu nggih. Nggih lak gak nyampe kenging ngabari ngoten mawon nggih. Saniki wonten Google Map nggih gak nyampe kok gawe Google Map. Nyampe bulan nggih. Terus kedah ngoten. Biar orang berpikir dengan pola pikirnya mereka, pola pikir kita cuma satu husnudzon. Pados ridhone Allah. Karena ketika anak berupaya nggih untuk mewujudkan cintanya kepada orang tua yang sudah tiada dengan cara mendoakan, inilah bukti baktinya anak kepada orang tua, bukti baktinya istri kepada suami atau suami kepada istri, bukti kasih dan sayang. Mugi-mugi dengan fadilah sedikit ini ada guna-guna bagi kita semuanya, khususnya pada niat segenap sohibul hajah, ibu hajah ngatimin sekeluarga, mugi-mugi dijadikan sebab fadilah, barokah dan maghfirah khususnya untuk almarhumah yang diniatkan pada sore hari ini.